to the chat. Oke, di episode perdana kita hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat menginspiratif dan berkontribusi besar dengan lembaga besar charity-nya yaitu DT Peduli. Selamat datang untuk Bapak Tauhid, Bapak Taufik Hidayat. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jimmy sehat? Alhamdulillah sehat. Itu Alhamdulillah, yang pertama harus ditanya kalau lagi COVID gini, kabar Pak ya? Iya. COVID itu mengingatkan kita momentum ini ya, yang jangan sampai ya, ingat sehat sebelum sakit gitu dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah Pak Jimmy. Alhamdulillah. Saya panggil Bapak juga boleh, tukang. Saya masih 17 tahun loh. Jadi teman-teman yang belum tahu, Kang Taufik ini adalah Direktur Marketing dan Komunikasi ya, Kang ya, dari DT Peduli ya. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu Kang, DT Peduli ini sudah berapa lama dan bagaimana sejarahnya bisa terbentuk dari DT Peduli ini? Karena ini dari Darut Tauhid Pak ya? Betul. DT Peduli itu Darut Tauhid Peduli ya. Dia merupakan lembaga amil zakat nasional kita Lajnas yang di SK-kan oleh Kementerian Agama ya. Dan alhamdulillah hari ini malah tepat 16 Juni kemarin itu kita masuk ke 21 tahun Pak. Masya Allah. Eksistensi kiprah kita di lembaga amil zakat jadi lembaga sosial ini. Ini core kompetensinya memang sih pengelolaan zakat infak sedekah. Lajnas ya, yang harapannya ini menjadi model Lajnas bagi tidak hanya untuk Lajnas tapi jadi model lembaga amil zakat yang bisa menginspirasi insya Allah gitu. Oke. Untuk berkontribusi dengan COVID-19 nih Pak, kan kita tahu kan DT Peduli sekarang lagi gencar-gencarnya campaign juga dan mengajak, kalau saya lihat beberapa artis juga gitu kan untuk ikut berkampanye. Iya. Itu sejak kapan DT Peduli mulai melakukan penggalangan dana? Apa sejak awal ada COVID-19 atau sebelumnya sudah melakukan antisipasi? Kita memang lembaga yang konsen di penghimpunan Pak ya, penghimpunan, kemudian penyaluran dan pengelolaan zakat infak sedekah, termasuk dana-dana kebencanaan ya. Jadi 21 tahun yang berkiprah di negeri ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk menebar manfaat bagi masyarakat gitu. Kalau khusus tentang COVID-19, ya kita ketahui ya Pak Kang Jimmy ya, Kang aja saya sebutnya, ya, Pak. Bahwa sejak 2 Maret kan kita ketahui ya Indonesia dideklarasikan Pak Jokowi itu menjadi negara yang terkena COVID-19 ya. Betul. Maka 15, 16 itu kita sudah memberlakukan WFH itu. Betul. Working from home. Nah, lembaga-lembaga zakat ya yang tergabung di seluruh lembaga amil zakat maupun Baznas saat itu sudah membuat ini Pak Jimmy, prediksi analisa terhadap COVID-19 ini. Karena ini kan wabah yang global ya, pandemi namanya, itu bukan epidemi, udah pandemi ya, udah global. Termasuk DT Peduli juga include di dalamnya. Dan kita mulai menggalang dana. Di awal 15 Maret itu kita udah memprediksi 3 fase yang akan terjadi dan memang akhirnya betul-betul terjadi hari ini. Kita kenal istilah fase inkubasi ya, di mana kita ditandai oleh masker, cuci tangan, hand sanitizer gitu. Berharap 14 hari selesai tuh COVID-19 dan ternyata isolasi awal hari ya. Isolasi awal ya, WFH pertama itu 14 hari itu. Saya masih ingat itu ya, tanggal 14 itu udah mulai. Dan ternyata di akhir Maret juga tak berkunjung selesai. Malah sekarang. Malah sampai betul ya. Nah, di fase kedua sih, makanya di awal itu kita langsung melakukan penggalangan dana Kang, melalui crowdfunding DT Peduli ya, CF kita. Alhamdulillah itu di awal fase inkubasi itu kita menggalang dana tentang penyediaan masker gitu Pak, dan ternyata responnya masyarakat banyak sekali. Termasuk kita adalah lembaga yang pertama untuk melakukan disinfektan pertama sih di rumah ibadah ya, di masjid-masjid. Karena jadi, itu pas kurasi ya.
Untuk itu lembaga pertama Pak ya yang melakukan gerakan Iya, itu? sebagian besar di PASUM karena kita berbasis pesantren, makanya kita lebih awali dengan pesantren masjid-masjid melalui Aku Cinta Masjid itu ya program. Dan fase kurasi itu kan ditandai dengan disinfektan ya, Betul Kang, Pak. disinfektan, ventilator, kemudian penyemprotan khusus gitu di fasilitas umum. Dan kampanye kedua kita mulai gaungkan demikian juga alhamdulillah responnya sangat banyak. Dan di fase ini juga yang kita kenal dengan istilah saat garda terdepan ini para alat pelindung diri itu sangat dibutuhkan sekali tuh oleh para Betul. tenaga medis, sukarelawan. Makanya yang terbesar itu penghimpunan CF kita di sini ternyata. Oh ternyata di APD itu Pak ya? Di APD ya, karena memang ya ini garda terdepannya adalah para tenaga medis itu. Betul. Tapi tentunya yang kita prediksi di akhir itu di fase ketiga ya, Kang Jimmy ya, fase resesi. Oke. Kalau kita diam di rumah ya semuanya artinya tidak ada proses ekonomi yang bergerak. Makanya fase resesi itu ditandai dengan berkurangnya ekonomi dan kebutuhan bahan-bahan sembako pokok itu menjadi utama gitu. Dan di fase terakhir ini kita terus gaungkan. Alhamdulillah ya kalau di report hari ini Kang Jimmy ya yang saya dapati ya. Insya Allah sekitar kalau DT sampai hari terakhir itu menghimpun 10,5 M ya untuk COVID-19 ini. Masya Allah. Hasil dari penggalangan masyarakat. Penggalangan masyarakat Pak ya? Iya ya. Jangka waktu berapa bulan Pak 10,5 M? Itu dari 3 Maret sampai berakhir di akhir bulan kemarin ya, bulan Mei, pertengahan Mei. Tapi hari ini kita masih terus galang ya karena COVID-19 ini udah qadarullah, ini takdir Allah ya. Tidak bisa kita aduh nungguin selesai, enggak ya, berat karena ini belum ada obatnya sampai saat ini Kang. Vaksinnya betul. Jadi tiga hal tadi ya, inkubasi, resesi, dan kurasi ini sekarang gabung ya, orang kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, kadang saya lihat tadi masih disemprot masjid, disinfektan, dan juga kondisi-kondisi ekonomi, bahkan dampaknya tak hanya ekonomi ya, Kang, ini sekarang ke sosial dan bahkan keagamaan. Kemarin kita kenal istilah physical distancing di masjid ya, social distancing berjarak, sholatnya sekarang melebar ya. Iya, sholatnya nggak merapat lagi Pak saf kita tuh. Jadi saya kalau imam sekarang luruskan aja, sekarang nggak ada rapatkan ya. Luruskan. Pak, saya tertarik tadi dengan yang APD itu ya. Jadi ujung-ujungnya kan lebih fokus ke APD-nya itu. Karena Bapak di lapangan ya, mungkin saya kan nggak terjun di lapangan hanya untuk support secara digital dan berkontribusi apa yang kita sanggup lah. Betul. Menurut Bapak kenapa Pak pemerintah atau kita tuh kekurangan APD sendiri gitu Pak ya? Iya, nampak memang ya karena ini wabah yang tidak diprediksi ya. Tidak semua negara siap ya, yang saya lihat ya. Makanya pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan, cuman dananya terbatas. Jadi jarang-jarang juga ada pemerintah ya menggalang dana gitu ya. Ya inilah negeri kita ya hari ini ya. Yang harusnya fokus dulu, kita sepakati ya bahwa kalau orang meninggal kan sulit dibangun lagi ya. Kalau ekonomi rapuh bisa dibangun lagi, tapi kalau orang meninggal nggak bisa dibangunin lagi. Iya, nggak ada cadangannya. Ya. Tapi mungkin ya inilah yang terbaik yang diambil oleh pemerintah kita. Hari ini melakukan, saya lihat anggarannya ada, tapi tidak mencukupi. Hingga akhirnya kebertahanannya di bulan-bulan ketiga seperti sekarang ini, akhirnya juga pemerintah bersama-sama menggalang dana masyarakat ya. Dan mungkin hari ini pelonggaran PSBB sudah dimulai dengan kalimat new normal itu ya. Atau KBC Indonesia, AKB itu Pak, adaptasi baru ya. Itu asumsinya sebenarnya bukan dampak kesehatan, dampak ekonomi ya. Makanya hari ini 1.300 kan ya. Oh iya, naik lagi Pak ya, udah peningkatannya. Ya, hari ini 3.300 positif, Masya Allah kan. Artinya betapa memang agak berat ini kondisi seperti ini.
Saya juga begini ya, prediksi agak berat satu ya, karena vaksinnya belum terdapat penyembuhannya seperti apa ya. Betul. Kedua, kalaupun sudah ketemu kan harus diproduksi itu. Iya betul. Oke, setelah diproduksi kan harus disalurkan ya. Iya, Disuntik. Kalau suntik tema harus disuntikan ke warga Indonesia 230 juta. Saya prediksi 2024 itu masih berlangsung ini. masih proses distribusinya. Ya masih proses ya. Makanya sahabat, betul ya. Jadi saat ini kita hari ini ya harus memaknai bahwa ini adalah ada hikmah yang besar kalau Agim bilang ya terhadap wabah ini ya, Kang Jimmy ya. Betul. Kita jangan mikirin sekarang coronanya, ini udah kejadian. Sekarang kita beradaptasi ini, hari ini kita tetap masih bisa bersilaturahmi dengan hari ini Piros ya, yang diinisiasi oleh Pak Jimmy and Tim ini. Saya biasanya ngejum hari ini spesial. Karena kita juga ngelihat ya kita harus secara lokal harus bergerak juga kan Pak ya. Kita tidak kemungkinan dengan adanya pandemi ini ada dampak ekonomi juga. Ya akhirnya ada dampaknya ke banyak PHK dan lain-lain. Nah kita juga tergerak makanya kalau misalkan kenapa nggak kita bikin produk sendiri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal. Piros ini produk Indonesia Pak? Indonesia 100% insya Allah Pak. 100%. Piros ini ya. Pak Jimmy ya? Iya. Ya alhamdulillah saya bersyukur juga ya dipertemukan. Beberapa juga sempat pakai ya ada Google Meet gitu ya, kalau dan lain sebagainya, Zoom apalagi. Tapi kalau ada produk dalam negeri ya memang saatnya kita juga sama-sama jadi ya kita saatnya kembali ke kenormalan baru ini gitu, betul. Dengan memaknai teknologi ini kita bisa bersharing, oke. Ya, karena dampaknya Pak ya. Sekarang juga udah nggak ada dan lain. Oke. Jim, boleh saya sampaikan itu ya. Mungkin saya sempat share juga ke Akang tentang perkembangan aksi peduli cegah COVID-19 ya untuk juga ke masyarakat, betul. Oke, jadi sekaligus bentuk terima kasih kita ya kepada masyarakat nih. Oke, saya mau share teman-teman data dari DT Peduli untuk progresnya sampai saat ini. Saya akan share screen di sini. Nah, ini kelihatan nggak Pak ya? Iya. Kelihatan ya. Baik. Ini perlu sekali kami sampaikan ya, Kang Jimmy ya. Insya Allah perkembangan terakhir aksi peduli ya cegah COVID-19 ini data Rabu 17 Juni ini. Hari ini ya 14.00 ada di 19 provinsi, 130 kabupaten, 556 rumah sakit dan puskesmas serta klinik ya. Jadi tadi saya sampaikan ya Kang Jimmy bahwa program kita disebar dari pertama kali itu fase inkubasi itu ada masker dan hand sanitizer ya. Dan ini sudah kita serahkan ke 43.684 masker. Ada datanya ya, dan 7.979 hand sanitizer yang dikirim di awal-awal kondisi inkubasi ya, 14 hari pertama, kedua, ketiga yang masuk dalam kategori WFH ya kalau kita kenal. Langsung kedua ada penyemprotan disinfektan ya di masjid dan pasum fasilitas umum. Ada 1.193 masjid yang sudah kita sebar bantu Pak di 19 provinsi ini. Kemudian ada 14 buah antiseptic chamber dan 4 buah tempat cuci tangan portable. Di pendekatan APD ya, alat pelindung diri medis juga sekitar 3.082 paket sudah kita kirimkan di 556 rumah sakit dan puskesmas serta klinik Kang Jimmy ya. Dan yang di fase resesinya ya, fase ekonomi khususnya ya jelang Ramadan kemarin puncaknya itu ya, Ramadan dan juga di akhir-akhir bulan Mei itu kita berikan sembako dan makanan, ada 31.470 paket sembako dan ini disupport oleh seluruh mitra-mitra kita Pak. Ini seluruh Indonesia Pak ya yang merasa? Ya, seluruh Indonesia ya. Jadi dihimpun di pusat dan disebarkan di seluruh cabang kita. Ada 3.845 paket makanan, bisa makanan berbagi, dan 2.725 paket makanan vitamin untuk rumah sakit ya. Dan ini yang alhamdulillah sebentuk informasi infografis ya kita terhadap penanganan perkembangan aksi
peduli cegah COVID-19 ini. Wah iya, luar biasa itu, barusan adalah hasil, upaya apa ya, ikhtiar ya kalau di kita ya, Iya betul. di DT Peduli. Jadi, mungkin kita juga nanti akan share buat teman-teman karena saya dan DT Peduli juga kita sedang membuat sebuah program Pak ya. Nanti mungkin akan Betul. share link-nya di deskripsi, jadi, bisa langsung diakses ke situ untuk berdonasi atau yang sudah biasa Betul, berdonasi betul. langsung berdonasi atau bisa follow, di sosial medianya juga Pak ya. Siap. Ya insya Allah ya hari ini ya, dimaknai kenormalan baru itu kan yang berkembang ini salah satunya media teknologi ya, online, termasuk media-media yang seperti begini nih. Ya. Orang nyebutnya Zoomable gitu. Nah, sekarang harus Pros Pak, pros aja. Prosable gitu ya. Ya cobalah kita mengangkat produk dalam negeri ya, Iya, yang udah. ditandai insya Allah mudah-mudahan ini sudah spesifikasinya sudah bisa akses ya, cukup untuk sahabat-sahabat donatur maupun sahabat amil nanti yang bisa menggunakan fasilitas ini ya Kang ya. Siap. Ya, siap. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Oke. Kan sekarang tuh banyak isu apa ya kayak dari pemerintah, BLT dan lain-lain. Kita ingin tahu juga, mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu bagaimana DT Peduli ini melakukan screening Pak untuk penerima santunan itu. Untuk penerima santunan itu kan kriterianya seperti apa gitu? Oh iya. Contohnya khusus COVID ini ya. Untuk COVID ini. Contohnya yang kita bilang mampu lah dalam artian misalkan dia punya kendaraan, punya rumah walaupun masih cicil, tapi misalkan gara-gara COVID ini kena dampaknya terus jadi pengangguran gitu, kena PHK dan lain-lain. Nah, kalau DT itu kriterianya seperti apa Pak DT Peduli? Iya. Tentunya penerima COVID-19 itu spesifik ya. Dan diawali dari kalau kemarin kita sangat dapati informasinya seperti halnya pengguna ojek online gitu ya. Padahal di sisi lain di bawah gunung itunya ya, itu banyak Pak, ada guru ngaji, ada ibu-ibu yang jualan-jualan di pinggiran yang sudah tidak bisa gitu beraksi karena memang kan harus ada stay at home ya, jadi di rumah maksudnya. Mereka tidak melakukan aktivitas. Nah kita sasar yang tidak seperti itu, walaupun terhadap ojek online, orang-orang bapak-bapak di ya pelaku usaha-usaha kecil, dan itulah yang menjadi prioritas kita Pak. Jadi semua yang terdampak COVID ini, khususnya yang usaha-usaha langsung ya di lapangan, karena dia mau tidak mau pasti berhenti roda ekonominya gitu. Dan tentunya dengan memakai standar APD ya Pak. Ya, standar APD ya. Jadi Bapak sudah ada tim untuk melakukan screening itu? Iya. Tim program itu 24 jam ya. Kita kerjasama dengan mitra-mitra kita, mitra-mitra program yang sudah punya titik-titiknya dan tentunya juga di 27 cabang kita. 27 cabang Pak. Seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Jadi ketika kita akan sama-sama campaign-kan untuk program sembako, maka sudah ada data-data yang disajikan yang mudah-mudahan itu bahkan masuk ke kriteria mustahik ya. COVID boleh jadi hanya terdampak hari itu mustahiknya ya, karena dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Tapi kalau kemustahikan versi kita sudah dari awal ya, udah kita 20 tahun men-screen kemustahikan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada gitu, fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bisa lebih memprioritaskan yang itu Pak ya, tidak hanya yang baru, betul. Yang memang udah ekonominya lebih bawah dari itu Pak ya. Dan kita juga tetap bekerja sama Pak dengan stakeholder ya, baik pemerintahan ya, kemudian lembaga-lembaga sejenis, lembaga kemanusiaan. Kita ada kolaborasi ya, cegah COVID, kolab lembaga zakat cegah COVID. Jadi tidak hanya DT Peduli, lembaga-lembaga lain juga ikut sama ya. Tapi tentunya kan ini tidak hanya pekerjaan sendiri, ini pekerjaan yang sangat besar. Betul. Ini kayak kita semua juga Pak ya. Betul. Dan ini napasnya harus panjang juga. Yes, itu jangan
Ya, seperti halnya hari ini kita akan mengembangkan Kurban Peduli Negeri, Pak. Kurban Peduli Ya, Negeri. Oke. tapi tetap, konteksnya untuk ketahanan pangan, untuk, membantu pangan terdampak COVID-19 gitu. Jadi isu kita semua mengarah ke sana juga, lembaga-lembaga yang lain gitu, agar, kebahagiaan bisa tetap hadir di wajah kita Masyarakat. ya, masyarakat Indonesia ini gitu. Oke, luar biasa. Oke. Pak, kalau teman-teman yang nonton ingin tergerak juga gitu ya, ingin berdonasi, Bapak bisa sampaikan gimana cara berdonasi yang Oke. milenial Kalau saat misalkan gitu. iya, ini nih, orang-orang milenial seperti Kang Jimmy mah sebenarnya gampang sekali ya, karena kita mah tinggal klik dtpeduli.org, udah langsung tuh bisa kita membantu, klik aja linknya, Oke. di sana kita bisa langsung pilihan, Pak. Eee, jadi paling pertama mudah ya melalui link kita ya, web dtpeduli.org. Nanti dtpeduli.org. nanti slash donasi, itu lebih lengkap lagi, tapi cukup dengan kalimat itu nanti kita bisa diarahkan langsung donasi sekarang gitu. Untuk kopi nanti khususnya untuk fase resesi ini ya, fase sembako ini. Kedua, kalaupun tetap mau bersilaturahmi kita ada Pak di kantor Tegar Kalong Hilir Buka Pak ya, 75. Hari ini buka. hari Tentunya ini dengan standar APD ya, standar protokol kesehatan yang yang sudah kita siapkan. Insya Allah aman ya. Kalaupun tidak, call aja deh DT Peduli ya. Nanti ada di sinilah gitu ya. Nah, di sini betul. Nanti bisa dijemput langsung oleh tim gitu Pak. Oh, oke. Jadi itu bisa lebih mudah lagi, cukup di rumah nanti kita yang datang itu lebih baik. Mau datang langsung boleh, kalaupun nanti tidak ya nanti ada satu lagi transfer di sini nih. Siap. Nanti ada lah ya. Nanti Nomor rekeningnya nanti saya kasih ke Akang lah. ya, jadi gitu teman-teman yang mau berdonasi, jadi silahkan ya, kita bergerak. Mungkin tidak hanya DT Peduli saja gitu. Cuman saat ini karena ya kita sama-sama di Bandung dan kebetulan kita sedang ada program bersama dengan DT Peduli. Betul. Kita merekomendasikan untuk Dan bisa via pros ya. Pros juga kan? bisa via aplikasi kita juga. Nanti Oke. di aplikasi kita juga sudah ada linknya. Jadi teman-teman juga yang mau pakai meeting nih, kalau biasa pakai Zoom, Google Meet, berbayar di kita gratis, tapi ada link untuk berdonasi. Tapi ya kita tidak memaksa Pak ya, namanya berdonasi Betul. seikhlasnya. Pak, kalau DT Peduli jangkauannya masih lokal apa sampai ke luar negeri Pak? Hari ini kita ada di 27 cabang di Indonesia ya. Di Indonesia Kemudian ada di Australia juga dan Taiwan. Tapi kalau penyaluran program kita udah konsen di 4 negara malah. konsen di Palestina ya, negara Muslim tentunya ya. Oke. Karena konflik negara-negara konflik lah. Solidaritas kita sebagai lembaga zakat terhadap lembaga itu ada juga di Palestina, Suriah, Somalia, dan etnis Rohingya yang hari ini di Bangladesh. Dan kalau kurban, empat-empatnya suka nyebar, Pak. Bahkan di Palestina itu 110 unta itu kita terbesar penyumbang unta di Palestina gitu. Karena kita ada masjid di sana, Masjid Darut Tauhid di Darbalah, Gajah Tengah. Luar biasa. Ya. Kemudian juga di Suriah, Somalia, dan etnis Rohingya hari ini di Bangladesh masih kita ada mitra strategis kita di sana dan untuk menyebarkan kurban khususnya nanti di sana. Untuk kurban ya, dengan saudara-saudara Muslim kita yang sedang. Iya, saudara. Insya Allah 4 negara ini menjadi konsen kita dan hari ini sangat ya menjadi program utama kita gitu. Sebagian lembaga-lembaga LAJ daerah juga bergabung untuk program ini gitu. Oke, ada rencana untuk negara baru, Pak? Misalkan tempat baru? Ya kalau seperti kemarin ya kita ada Ugyur, Muslim Ugyur ya, banyak donasi yang disampaikan ke sana. Cuman mungkin karena kebijakan negara masing-masing itu juga menjadi pertimbangan kita ya. Setidaknya kita memakaikan mitra-mitra kita, jadi yang tersebar di sana. Artinya negara-negara konflik ini menjadi segmen kita juga Pak, untuk sama-sama kita bantu gitu. Ya harapannya ya sekecil apapun yang kita bantu memberi manfaat bagi saudara-saudara kita di belahan dunia sana, insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya mengenai DT Peduli dan program-program serta pencapaian tadi yang
yang sudah saya share tadi dalam bentuk infografik. Jadi maaf nih Pak, malam-malam ya kita sampai malam-malam. Tidak apa-apa. Ini kan weekend. Untungnya weekend. Tapi WFH itu nggak ada weekend, nggak ada Nah, itu itu ya weekday sama aja. bisa bablas Pak ya, waktunya bisa bablas ya, nggak sadar. Iya. Ya gitu, oke. Terima kasih banyak Pak Taufik Hidayat waktunya Oke. menjelaskan mengenai DT Peduli dan dampak COVID-19 ini. Jadi memang ini intinya masih panjang Pak ya, pandemik ini Betul. akan panjang dan dampaknya pun banyak gitu yang mungkin belum tercapai sama DT, sama kita juga semua, sama pemerintahan juga yang mungkin belum 100% tercover Pak ya, masyarakat di Indonesia ini yang belum merasakannya. Jadi intinya buat teman-teman yang ingin menyumbang, yang ingin bergerak untuk menjadi salah satu volunteer gitu ya di Betul. program-program apapun itu di luar DT Peduli atau FROS, dengan FROS kita bisa menghubungi DT Peduli langsung atau misalkan lembaga-lembaga terdekat. Intinya kita harus membantu Pak ya. Intinya kita harus membantu apapun kita gitu ya, siapapun kita, posisi kita, jabatan kita, dan kita tidak boleh tergantung sama orang lain gitu Pak ya. Betul. Siap, mantap ya. Terima kasih Kang Jimmy ini. Terima kasih banyak Pak. Founder ya, proses sekaligus. Mudah-mudahan memang aplikasi ini menjadi aplikasi applicable ya untuk di masa pandemi ini. Solusi bagi kita khususnya warga Indonesia ya harus segera beradaptasi ini. Harus segera beradaptasi. Tidak bisa nungguin COVID berakhir, jangan. Tapi kita memulai untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru yang bisa bermanfaat gitu. Dan tetap eksis, produktif, progresif. Bravo ya buat pros. Siap, amin. Dan para proster ya. Dan para froster baru nanti. Siap. Linknya di deskripsi. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin teman-teman kita akhirin dulu terima kasih hari ini dengan Bapak Taufik Hidayat, Direktur Marketing dan Komunikasi dari DT Peduli. Sukses Pak untuk DT Pedulinya. Siap, terima kasih juga nih. Amin. Tim pros ya. Mudah-mudahan semakin eksis, kuat dan kokoh ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mangga, terima kasih Kang Jimmy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.